Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tengah bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di tengah bulan November ini ya. Oke, overall general energy kamu adalah dignified strength. Kalau di natal chart ini adalah aspek yang menguntungkan gitu. Menguntungkan, memberi kekuatan, membawa aspek positif. Jadi kayak apapun yang mungkin kamu lakukan, kamu rencanakan, atau orang-orang yang terhubung sama kamu, ada sesuatu yang positif, ada sesuatu yang suportif ya dengan dinamika orang-orang di sekitar kamu, atau gini, kayak ada synchronicity, ada momen-momen kebetulan-kebetulan, atau kayak kamu berada di tempat yang tepat bersama orang-orang yang tepat di waktu yang tepat, seperti itu ya. Jadi kayak ada kekuatan di balik layar semesta, Tuhan, atau apapun itu yang kamu yakinin, yang mensupport kamu dengan energi yang positif. Ini secara general buat kamu ketika kamu nonton reading ini. Lalu yang pertama, energi oracle kamu itu ada man holding a heart gitu ya. Yang menarik adalah si Sagittarius juga dapat kartu dignified ini ya. Kamu dapat kartu yang sama. Lalu yang berikutnya dia dapat woman holding a heart gitu. Kalau kamu dapat man, kalau dia dapat woman, sama-sama orang yang megang hati, terus tapi kamu dapat yang cowoknya, dia dapat yang ceweknya. Walaupun ini ya nggak masalah laki-laki atau perempuan gitu. Ini hanyalah sebuah indikasi bahwa ada nih orang yang mau menawarkan hatinya buat kamu gitu ya. Dan kalau bicara bisa jadi ya kamu mungkin akan ketemu Sagittarius gitu, akan terhubung sama Sagittarius, atau kamu kayak punya placement Sagittarius di natal chart kamu, entah itu moon, entah itu Mercury, atau apalah itu ya. Terus gini, kalau berhubungan dengan aspek hubungan romantis nih buat kamu, kamu ini mungkin gini ya, ada lebih dari satu orang sih yang kamu mungkin lagi berusaha saling kenal atau mendekati kamu, atau menyatakan ya, udah menyatakan gitu, gue tertarik loh sama lo, atau gue punya perasaan lebih dari sekedar teman atau hal semacam itu, dan itu lebih dari satu orang gitu. Karena di bawahnya itu adalah Seven of Cups. Energi Seven of Cups itu adalah kebingungan, memilih, atau kebanyakan pilihan jadi bingung gitu ya. Ini juga berbicara tentang imajinasi, berbicara tentang gini, ketika kamu ingin mewujudkan sesuatu itu dimulai dari pikiran kamu gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin kamu manifest. Ini perhatikan apa yang kamu isi di dalam pikiran kamu sebagai pesan tambahannya ya, selain dari banyak pilihan. Dan di bawahnya itu adalah kartu itu merepresentasikan komunikasi. Mungkin kamu ngobrolin tentang orang-orang ini ke teman kamu, kayak curhat, ini ada lebih dari satu orang yang deketin gue. Atau ini berbicara juga tentang sosial media, mungkin kamu kayak ketemu di sosmed, di dating apps, terus kalian lagi unyu-unyunya nih berusaha kayak saling mengenal dengan banyak chatting gitu ya, hal-hal seperti itu. Lalu energi oracle kamu yang berikutnya adalah cakra kelima, throat chakra, itu cakra tenggorokan. Ini sebuah reminder gitu ya, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu komunikasikan, terutama jika itu mengganjal di hati kamu ya. Karena gini, kayak ada yang menghindari dengan Seven of Swords di bawahnya itu, kayak ada yang menghindari untuk mengadres, untuk membahas hal sebenarnya yang perlu dibahas nih. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang terhubung sama kamu gitu ya. Karena masalah itu kalau semakin diabaikan, nggak dibahas gitu, bisa jadi bom waktu gitu ya. Terutama jika kamu nih yang merasakan kayak, karena kamu tuh termasuk yang kategori yang mendem, ngebatin gitu, nyimpan gitu, ditahan-tahan terus meledak gitu ya. Lebih baik kan sebelum meledak gitu, supaya ketika ledakan itu terjadi efeknya tuh nggak damaging gitu ya, kan masih bisa diselamatkan seandainya itu kamu yang merasakan gitu, seandainya kamu yang perlu mengkomunikasikan sesuatu gitu. Kayak ada sebagian energi tentang denial, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu, nggak perlu dibahas gitu, kayak ada yang nggak mau ngelihat hal yang sebenarnya perlu dilihat ya, seperti itu. Lalu dengan energi yang berikutnya, dan sangat mungkin tadi itu hal yang perlu dibahas, ini berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan profesionalitas gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin tentang rekan kerja kamu, tentang hal-hal yang kamu kerjakan, yang kamu mungkin bekerja dalam tim dan kamu perlu mengkomunikasikan itu dengan orang-orang di tim kamu atau rekan bisnis kamu ya. Lalu yang berikutnya, energi oracle kamu adalah kartu Sun gitu ya. Sun ini adalah kartu yang sangat positif, kartu yang sangat optimis, yang sangat vibe-nya itu sangat menyenangkan gitu. Dan aku melihatnya dengan Sun ini ya, di reading kali ini tuh kayak energi pelangi sehabis badai. Karena apa? Kartu di bawahnya itu adalah Ten of Swords gitu, sebuah ending. Ada yang terasa udah mentok, tapi kayak mentok beban beratnya itu kayak angka 10 itu aku selalu bilang completion ya. Jadi kayak udah mentok, tapi
kamu diberi chapter baru gitu, terutama dengan sun di atasnya chapter baru yang fresh, mungkin chapter baru untuk kamu mulai lagi dari awal, mulai dengan kanvas kosong atau dengan walaupun seperti membangun dari puing-puing gitu ya, tapi kayak energinya udah terasa lebih ringan gitu. Karena aku selalu bilang, Ten of Swords itu adalah blessing in disguise. Mungkin pada awalnya kita nggak terima, mungkin awalnya kita sedih, kecewa, mau marah sama Tuhan gitu. Tapi ketika jauh setelah kita melewati itu semua dan kita nengok ke belakang gitu, kita ngerti kenapa kita perlu ngelewatin itu semua. Karena di bawahnya itu adalah child. Child itu adalah merepresentasikan sesuatu yang baru. Ya, makanya aku bilang pelangi sehabis badai, ada sesuatu yang optimis. Mungkin versi diri kamu yang baru setelah ngelewatin badai, pemikiran kamu yang baru, hati kamu yang baru. Atau kayak inner child kamu yang terasa apa ya, kalaupun ada luka gitu ya, jadi kayak lukanya itu udah terasa lebih ringan ataupun udah hilang gitu. Kalau misalnya ada trauma, ada luka yang berhubungan dengan inner child kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.